Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Herdi Wibowo dengan NIM 18055511086. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai depresiasi dan inflasi. Mungkin dua kata ini udah sering kita dengar ya, baik di media sosial, berita kabar, maupun di televisi mengenai dua hal ini. Jadi sedikit aja di awal, depresiasi ini merupakan penyusutan aset diakibatkan karena pengaruh waktu. Pengaruh waktu di sini itu lebih kepada permintaan konsumen yang sudah melebihi kapasitas satu barang. Jadinya asetnya itu menjadi turun. Sedangkan untuk inflasi sendiri itu melonjaknya harga-harga suatu kebutuhan pokok, barang-barang pada suatu negara akibat nilai mata uang yang menurun. Next, untuk capaian pembelajaran pada sebab ini yang pertama adalah mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan definisi dari depresiasi dan inflasi. Lalu yang kedua itu mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis suatu masalah untuk menentukan besar nilai depresiasi atau inflasi. Pada materi depresiasi yang akan dibahas itu ada 3 poin. Pertama ada definisi, penyebab, serta metode perhitungan. Dan untuk inflasi yang akan dibahas adalah definisi, penyebab, dampak inflasi, cara mengatasinya, yang terakhir adalah perhitungannya. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu adalah depresiasi. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa depresiasi itu adalah penyusutan modal. Hal ini merupakan komponen penting dalam analisis ekonomi teknik, terutama dalam analisis yang berkaitan dengan pajak dan pengaruhnya terhadap inflasi. Secara umum, depresiasi ini dapat didefinisikan sebagai berkurangnya nilai suatu aset, di mana aset itu dapat berupa mesin, bangunan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan waktu. Depresiasi ini secara umum dapat digolongkan dalam dua kelompok. Yang pertama adalah ada physical degradation, di mana depresiasinya itu disebabkan karena mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang digunakan pada saat produksi itu semakin tua sehingga kemampuannya berkurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen. Yang kedua adalah functional depreciation, di mana depresiasinya itu disebabkan karena semakin majunya perkembangan teknologi sehingga diperlukan mesin-mesin yang lebih efisien daripada yang dipakai sebelumnya agar kemampuan produksinya itu mampu memenuhi pasar atau yang konsumen inginkan. Untuk penyebab depresiasi tersendiri itu ada 4 poin. Yang pertama adalah kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar daripada sebelumnya. Yang kedua adalah properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan teknologi dan pengaruh waktu. Yang ketiga adanya penurunan fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih baik dengan ongkos yang lebih rendah serta tingkat keselamatan yang lebih memadai. Untuk poin keempat, penyebab depresiasi disebabkan karena penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Next, depresiasi ini merupakan komponen yang penting dalam analisis ekonomi teknik karena dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai suatu aset sesuai dengan waktu. Yang kedua, dipergunakan untuk mengalokasikan depresiasi, accounting depreciation, yaitu kayak perhitungan depresiasi nilai aset pada jangka waktu tertentu. Jadi pengalokasian tersebut itu dipergunakan untuk menjamin bahwa aset yang telah diinvest itu dapat diperoleh kembali setelah masa layanannya selesai. Dengan depresiasi dapat juga dipergunakan untuk pengurangan pengenaan pajak yang berkaitan dengan pajak pula. Untuk metode perhitungan itu ada 3 yang mudah digunakan, yaitu adalah metode garis lurus, straight line atau SL, metode jumlah digit tahun, sum of years digit atau SOID, dan yang terakhir adalah metode keseimbangan menurun atau declining balance atau DB. Sebenarnya kalau metode perhitungan depresiasi ini ada banyak, tapi yang mudah dipahami atau lebih direkomendasikan di buku-buku hanya 3 ini saja, supaya perhitungannya mudah dan cepat. Jadi untuk metode pertama itu metode keseimbangan menurun atau DB. Metode ini nih menyusutkan nilai satu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal secara progresif, menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Syarat metode ini adalah suatu aset itu harus lebih dari 3 tahun
besarnya depresiasi pada tahun tertentu itu dihitung dengan mengalihkan suatu persentase tetap dari nilai buku aset tersebut pada akhir tahun sebelumnya. Dengan demikian bahwa besarnya beban depresiasi pada tahun ke T, atau yang kita maksud adalah dengan rumus DT sama dengan D dikali BV T-1. T-1 ini adalah BV awal. Untuk nilai bukunya itu rumusnya adalah BVT sama dengan BVT-1 dikurangi DT, di mana D itu merupakan tingkat depresiasi, BVT merupakan nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya. Atau BVT ini bisa juga nama lainnya adalah modal ya, P. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada cash flow. Sebenarnya untuk dengan substitusi DT ke pemasangan BV, maka akan diperoleh persamaan BVT-1 dikali 1 dikurang D. Next ada metode garis lurus atau straight line atau disingkat SL. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa berkurangnya nilai satu aset secara linear proporsional terhadap waktu atau umur dari aset tersebut. Metode ini tuh cukup banyak dipakai karena perhitungannya memang cukup sederhana. Ada rumusnya sebagai berikut. Di mana depresiasi sama dengan P dikurangi S dibagi dengan N, di mana P itu merupakan modal awal, S merupakan sisa aset, N itu adalah periode umur. Karena aset yang didepresiasikan dengan jumlah yang sama tiap tahun, maka aset tersebut dikurangi dengan besarnya depresiasi tahun dikalikan. Di mana rumusnya adalah P sama dengan DT dikali T, di mana DT sendiri dengan persamaan yang ini. Untuk rumus-rumus yang tadi, itu keterangannya di sini ditambah lagi dengan tingkat depresi, rate of depression, D adalah bagian dari P kurang S yang didepresiasi tiap tahun. Untuk metode SL, tingkat depresiasinya adalah sebagai berikut, D sama dengan 1/N, di mana keterangan yang tadi, D itu merupakan besaran depresiasi tahun ke T, P ongkos awal, S sisa nilai aset, N adalah periode umur. Sekarang adalah metode jumlah digit tahun atau SOIT. Jadi SOIT ini adalah satu metode yang dirancang untuk membebankan depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Ini berarti metode SOIT ini membebankan depresiasi lebih cepat dari metode SL. Cara perhitungan depresiasi dengan metode SOIT ini dimulai dengan jumlah digit tahun 1 sampai N. Angka yang diperoleh dinamakan jumlah digit SOIT. Besarnya depresiasi tiap tahun diperoleh dengan mengalihkan ongkos awal dikurangi dengan nilai sisa, atau bagusnya P dikurangi S dari aset tersebut dengan rasio antara jumlah tahun sisa umur aset terhadap nilai SOIT. Secara sistematis rumusnya dapat dituliskan sebagai pada gambar berikut, di mana DT sama dengan sisa umur aset dibagi SOIT dikali dengan ongkos awal dikurangi nilai sisa. Untuk metode SOIT ini, besarnya nilai buku pada suatu saat bisa diperoleh tanpa harus menghitung depresiasi pada tahun-tahun sebelumnya. Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Dana BVT sama dengan P dikurangi T dikali N per T dibagi 2 ditambah 0,5 dibagi dengan SOIT dikali lagi dengan P dikurangi S. Tingkat depresiasi akan menurun tiap tahun. Tingkat depresiasi yang terjadi pada tahun ke T, DT dihitung dengan rumus DT sama dengan N dikurangi T plus 1 dibagi SOIT. Di mana nilai sebenarnya adalah faktor pangkali dari P dikurangi S untuk mendapatkan besaran depresiasi pada suatu saat. Semakin besar T, maka DT akan semakin kecil sehingga beban depresiasi juga semakin menurun, atau lebih mudah akan lihat pada tabel berikut. Pada tabel yang ditunjukkan pada PowerPoint, semakin tinggi tahunnya, maka beban depresiasinya juga semakin rendah. Di mana DT merupakan beban depresiasi pada tahun ke T, SOIT merupakan jumlah digit tahun 1 sampai ke N yang diinginkan, dan besarnya SOIT dari suatu aset yang umurnya N tahun adalah SOIT sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 sampai N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Untuk next, kita lanjut ke definisi inflasi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal-awal, inflasi ini diartikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang melonjak, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi, sampai ketidaklancaran distribusi barang. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan
peningkatan persediaan uang yang sering kali dilihat sebagai meningkatnya harga. Ya intinya sih harga suatu barang itu meningkat karena nilai ekonomi atau nilai mata uang di suatu negara itu menurun. Oke, definisi inflasi itu, jadi inflasi itu dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk yang berasal dari dalam negeri itu diakibatkan karena defisit anggaran belanja dengan cara mencetak uang dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan-bahan menjadi mahal. Sedangkan untuk inflasi yang dari luar negeri biasanya diakibatkan karena naiknya harga impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang luar negeri itu sangat tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi itu dapat digolongkan berdasarkan besar persentase inflasinya, di mana untuk yang ringan itu terjadi kurang dari 10% per tahun, yang sedang dari 10% sampai 30% per tahun, yang berat 30 sampai 100% per tahun, dan yang hiper, udah overdosis gitu, itu lebih dari 100% per tahun. Untuk penyebab inflasi itu ada 3, yaitu adalah inflasi karena tarikan permintaan, dikarenakan desakan biaya, dan karena impor. Untuk dampak inflasi itu ada 2. Yang pertama inflasi pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi, dan inflasi pengaruhnya terhadap kemampuan masyarakat. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, antara lain untuk membeli harta-harta tetap seperti tanah, emas, rumah, dan lain sebagainya. Investasi yang produktif akan berkurang dan tingkat ekonominya akan menurun. Sebagai akibatnya akan banyak pengangguran tercipta. Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pola ke perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan harga barang-barang di suatu negara itu tidak dapat bersaing dengan pasar internasional. Yang kedua itu adalah inflasi yang kaitannya dengan kemungkinan masyarakat. Jadi inflasi ini akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Jadi kayak perlu proses dulu. Harga-harga naik mungkin sekian bulan baru pendapatan masyarakat itu dinaikkan. Itu pun dengan kebijakan pemerintah. Untuk inflasi, untuk yang kedua, inflasi ini akan mengurangi nilai kekayaan dalam bentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang yang disimpan dalam bank, dalam institusi keuangan tertentu, yang nilai realnya akan menurun apabila inflasi itu berlaku. Cara mengatasi inflasi sendiri itu ada 2 cara, yaitu adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menurunkan penawaran uang. Perubahan ini akan menaikkan suku bunga. Sebagai akibatnya, langkah ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan dan para penanam modal itu akan mengurangi kegiatan investasinya. Yang kedua, efeknya adalah kenaikan suku bunga akan mengurangi keinginan rumah tangga untuk membeli rumah baru. Lalu yang ketiga, efeknya adalah rumah lama masih bisa diangsur, namun harus membayar bayaran bulanan yang lebih tinggi. Berkurangnya keinginan menanam modal dan membeli rumah baru akan mengurangi investasi perusahaan. Di samping itu, pembayaran angsuran rumah yang lebih tinggi akan mengurangi pengeluaran konsumen. Sebagai efek tersebut, akan menurunkan agregat permintaan. Dengan demikian, kesempatan kerja penuh tercapai dan tingkat inflasi dapat dikendalikan. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan dilaksanakan dalam bentuk mengurangi pengeluaran pemerintahan. Langkah ini menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Tapi perlu diketahui bahwasannya kedua kebijakan itu tuh, fiskal dan moneter itu harus dijalankan secara bersama-sama dengan langkah yang tepat dengan perhitungan yang baik. Karena keduanya itu saling mengkonfirmasi, di mana kebijakan fiskal itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus untuk menentukan besar inflasi, di mana untuk menentukan besar inflasi
Ada beberapa tools yang dapat digunakan. Yang pertama adalah untuk menentukan besar inflasi berdasarkan indeks harga. Jadi CPI ini merupakan indeks harga ya, di mana CPIT dikali dengan 1 ditambah FF ini ada inflasi, pangkat N ini merupakan tahun sama dengan CPI T per N. Lalu next, atau dengan rumus lain, inflasi sama dengan CPT plus N dibagi dengan CPT plus N juga, pangkat 1 per N dikurangi 1. Tingkat inflasi tidak selalu sama dengan tingkat penurunan daya beli uang. Apabila ini adalah tingkat daya beli uang, adalah tingkat menurunnya nilai beli uang rata-rata dalam beberapa periode, maka bisa digambarkan hubungannya sebagai berikut. 1 dikurangi K rata-rata per N sama dengan daya beli pada waktu T plus N dibagi dengan daya beli barang pada saat T. T itu saat masa kini ya, pada saat sekarang, present. Sedangkan untuk mengetahui harga barang pada saat terjadi inflasi di masa mendatang, itu menggunakan rumus P sama dengan CP T plus N dibagi CP plus T, CPI T plus N juga dikali dengan harga barang pada saat inflasi. Maksudnya harga barang pada saat perhitungan dilakukan. Dengan diketahui CPI merupakan indeks harga tahun ke N, F sama dengan inflasi, K sama dengan inflasi rata-rata. Masuk ke contoh soal depresiasi. Jadi ini ada 3 soalnya dengan metode perhitungan yang berbeda-beda pula. Jadi soal pertama, misal sebuah perusahaan itu membeli alat transportasi dengan harga 38 juta, P-nya 38 juta dengan pengiriman sebesar 1 juta rupiah. Jadi udah bisa kira-kira dong kalau P-nya itu adalah 39 juta ya, hasil dari 38 ditambah 1 juta. Sedangkan masa pakai ekonomisnya adalah 6 tahun, N-nya 6 tahun. Dengan perkiraan nilai sisa adalah 3 juta, S-nya 3 juta. Maka dengan metode depresiasi garis lurus, tentukan nilai awalnya dan B-nya besar depresiasi tiap tahun. Oke, salah. Jadi solusinya adalah kita seperti yang tadi saya jelaskan, di mana P itu adalah 38 tambah 1 juta, S-nya 3 juta, N-nya adalah 6 tahun. Pada awal, untuk A, kita disuruh menentukan nilai awal dari alat tersebut adalah harga yang ditambah biayanya pengiriman dengan G. Maka P-nya adalah, kita mencari P intinya sebesar 39 juta. Hasil 38 tambah 1 juta. Lalu untuk yang B, mencari besar depresiasi tiap tahun. Dengan rumus DT sama dengan P dikurangi S per N. P-nya adalah 39 juta, S-nya 3 juta, N-nya adalah 6 tahun. Dikalkulasi dapatlah 6 juta. Next, dengan menggunakan data yang sama pada contoh 1, gunakanlah metode depresiasi SOIT untuk menghitung besaran depresiasi dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Ingat clue-nya tahun pertama sampai tahun ketiga. Dengan datanya sama gitu ya, P-nya 39 juta, S-nya 3 juta, N-nya 6 tahun. Maka diketahui dengan rumus sebagai berikut. D sama dengan N dikurangi T plus 1 dibagi SOT dikali P kurang S. Jadi di rumus ini itu kita hanya tinggal mengganti T-nya. Kalau kita ingin menggantikan T tahun pertama, T-nya diganti 1, T tahun kedua diganti dengan T2, T tahun ketiga diganti dengan T3. Maka didapatlah perhitungan seperti ini. Jadi untuk tahun pertama adalah 286 juta rupiah untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua nilainya sekian, dan untuk tahun ketiga nilainya juga sekian. Dengan rumus yang sama, hanya tinggal mengganti nilai T saja di sini. Oke, next, dengan metode keseimbangan menurun, jadi dengan DBB, maka tingkat depresiasi yang dipakai adalah 200% dari tingkat depresiasi garis lurus metode sebelumnya. Metode garis lurus pada soal tersebut menggunakan tingkat depresiasi 1 per N. Dengan demikian, maka untuk metode DBB, D-nya adalah 1 per 3 saja. Jadi dengan data awalnya, hanya ditambah dengan D sama dengan 1 per 3, lalu P-nya sama dengan 30 juta, dengan keterangan P ini sama dengan BV 0 atau BV awal. Maka, untuk menjawab depresiasi tahun pertama dengan rumus DT sama dengan D dikali BV 0 sama dengan D dikali P, itulah sepertiga dikali 39 juta, maka didapatlah 13 juta. Lalu untuk mencari nilai buku, yaitulah nilai kumulatif, yang maksudnya adalah nilai tadi depresiasi tahun pertama dikurangi dengan P 39 juta, itu adalah seperti ini. BV 0 adalah P,
dikurangi D1 13 juta, maka BV1-nya sama dengan 26 juta. Untuk lebih mudah, itu kita bisa menggunakan tabel ya. Jadi kita mengkalkulasi dulu sepertiga dikali dengan P dikurangi S, di mana di sini kita menggunakan kumulatif 39 dikurangi 13 dapat 26, maka 26 ini masuk ke rumus perhitungan, mendapatkan hasil dikurangi lagi dengan 26 dapat hasil 5,7 juta. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal inflasi. Jadi pada inflasi ini ada contoh soal seperti ini. Seandainya ada indeks harga konsumen dihitung di tahun dasar adalah 1980 dengan beras sebagai patokannya seharga Rp250. Penurunan daya beli uang rata-rata sampai tahun 2000 adalah 8%. Di sini kita bisa menentukan berapa sih indeks harga konsumen pada tahun 2000, berapa harga 1 kg beras pada tahun 2000, dan hitung rata-rata tingkat inflasi selama periode tersebut. Berarti selama 20 tahun lah ya. Oke, jadi untuk yang poin A, indeks harga konsumen pada tahun dasar selalu sama, yaitu selalu 100. Jadi soal apapun selalu 100. Maka dengan K 8% tadi diubah ke desimal jadi 0,08 dan CPI tahun 1980 100, maka dikalkulasi sebagai berikut, didapatlah angka 530. Yang next, berapakah harga 1 kg beras pada tahun 2000? Maka kita tinggal buat masukkan rumus, maksudnya P sama dengan CPI 190 dibagi CPI 2000 dikali dengan harga pada tahun 1980. Dikalkulasi dapatlah harga Rp1.325. Sekarang untuk rata-rata inflasi, kita tinggal masukkan juga pada rumus F sama dengan CPI 2000 dibagi CPI 1980. Sorry, ini agak tepu. Dibagi dengan 1 pangkat 20. 20 adalah masa periodenya dari tahun 80 sampai tahun 2000 dikurangi 1. Maka didapatlah 87%. 8,7%. Baik, mungkin sekian apa yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang dapat saya presentasikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa dipahami dengan baik, dan jika ada kesalahan kata, tutur kata yang menyinggung mungkin saya mohon maaf. Sekian dari saya, Herdi Bowo. Terima kasih dan semoga kalian sukses selalu.